balik lagi di Zona Korea, zona yang bikin kalian nyaman. Hai, balik lagi sama aku, Bella. Jadi hari ini aku membawa sesuatu yang kalian tunggu-tunggu nih, Zoners, yang sering banget kalian request. Jadi hari ini kita bakal ada K-pop Indigo dan kita bareng sama Bang Adam. Hai Bang Adam. Jadi hari ini Bella sama Bang Adam bakal bahas tentang Secret Number. Sebelum kita bahas tentang Secret Number, kita tanya-tanya dulu nih Bang Adam. Bang Adam, apa kabarnya Bang Adam? Sangat baik, Bella. Baik banget, baik. Alhamdulillah, Bella juga baik di sini. Jadi Bang Adam sekarang kesibukannya apa nih Bang? Kesibukan kadang sih banyak banget sekarang ya. Biasa, kadang kerja, Senin sampai Sabtu, malamnya paling ngurus klien, terus sekarang juga sibuk sama bisnis, ya makanya padat banget, sampai-sampai kadang udah jarang bisa untuk nongol di zona Korea lagi gitu buat konten gitu loh. Tapi karena jujur apa ya, karena jarang udah banget ngekonten, tapi tetap ada banyak banget DM ke Instagram gitu kan, kadang-kadang Kak tolong dong liatin A, B, C, D, yang kadang jujur kan nggak update lagi ya, maksudnya perkembangan dunia K-pop tuh udah nggak update lagi, tahu-tahu ada berita ini, jadi ya paling kadang bisa balesin nanti ya pas ada waktu, nanti ya tunggu ya insya Allah, paling gitu-gitu dong. Jadi akhirnya kebanyakan janji gitu loh, makanya mungkin ini momen yang baik banget sih, ada waktu senggang kayak gini, akhirnya kadang putusin ya ayolah kita buat sebuah konten yang hibur para zoners lagi gitu. Tuh Zoners, makasih banget ya Bang Adam udah meluangkan waktu untuk para Zoners nih tentang K-pop Indigo. Nah Bang, sebelum kita bahas tentang Secret Number, Bella mau nanya nih Bang, sebenarnya Bang Adam tuh gimana sih Bang, cara Bang Adam scanning per orangnya tuh gimana sih Bang? Bella pengen tahu deh. Scanning itu kita nggak biasanya kadang pakai karakter wajah, terus kalau kita nggak dapet dari karakter wajah, kita cek dari nama, tanggal lahir gitu, terus kita cek juga memori. Nah yang paling akurat itu adalah dari segi memori yang ada di dalam perasaan seseorang gitu loh. Nah itu bisa dibilang yang paling akurat dan paling banyak menyimpan karakter orang tersebut gitu. Jadi kalau kita dapat memori itu ibarat kita dapat kayak foto atau video per mili detik gitu, bukan detik tapi udah mili. Jadi kayak kita dapat video berapa mili detik atau foto berapa mili detik, dan kita harus menyimpulkan atau memaknai dari video atau foto tersebut apa sih dia, seperti apa yang sedang terjadi gitu. Gitu sih kalau konsep Jadi dari memori yang Bang Adam maksud ini kayak misalnya dia habis ngelakuin sesuatu itu kayak Bang Adam kebaca gitu ya di Bang Adamnya gitu ya? Ya, tapi yang paling jelas kan nggak semua, ya nggak semua memori itu kan kesimpan ya. Ada yang enggak, ada yang kesimpan. Intinya berarti bisa kebaca adalah gitu, Bang ya? Iya, yang benar-benar kesimpan, yang benar-benar terbold banget sih di situ, terbold banget, bulat banget. Jadi akhirnya kalian baca di situ gitu loh. Misalkan dia pernah sakit hati atau dia pernah KDRT atau apa, itu menyimpan sebuah kenangan atau memori yang pahit gitu kan. Nah itu bisa kita baca, tapi nggak semua manusia bisa di scanning, Bel, gitu loh. Kebanyakan orang yang bisa scanning hanya orang-orang yang sensitif, karena orang sensitif lebih condong mendramatisir dan lebih menyimpan banyak memori. Beda sama orang logis lebih condong orangnya cuek. Nah orang cuek ibarat kita nih, orangnya cuek, ada masalah, udah nih cuek aja, bodo amat gitu loh. Dengan begitu kan dia nggak nge-save dong memori tersebut atau masalah tersebut kan di memori mereka. Nah itu kita nggak dapet. Itu jadi kayak gitu ya Bang. Nah tuh Zoners, jadi Bang Adam tuh kalau scanning orang tuh bener-bener Bang Adam yang scanning gitu, bukan tahu dari info mana atau mana gitu ya Bang ya? Bukan, kecuali kita lagi mau kepo dengan situasi kondisi ya, itu baru kita pakai istilahnya teman astral. Kalau kayak gitu sih beda kasus kan, beda kasus. Nah kayak gitu tuh Zoners.
Nah, langsung aja Bang, kita bakal bahas secret number nih Bang. Tapi Bang tau gak sih, jadi secret number ini salah satu membernya ada yang dari Indonesia loh. Yang namanya Dita Ya, tahu Karang. banget sih. Iya. Sering banget sih muncul di apa? Di berandanya Instagram gitu kan. Dita Karang kan. Buat gue sih Iya, bangga banget sih gitu. kita Bangga bangga banget. banget sebagai Udah orang banget. Indonesia gitu. Keren Iya Dita Karang. gitu loh. Dan memang gue ya intinya buat gue sih kita kan bakal scanning ya, tapi gue agak nyimpulin sedikit Dita Karang tuh emang pantas sih dapetin ya momen dia karir apa sebagai penyanyi K-pop tuh dia pantas sih karena dia berjuang banget gitu loh Bel. Ya nanti kita scanning kita akan lanjutin nanti. Jadi kita bahas ya tentang Dita Karang. Jadi kalian harus banget Ya. nonton sampai habis nih, karena kita bakal bahas juga tentang Dita Karang ya tentunya. Nah, kita langsung aja ke personil yang pertama nih Bang, ada Lea dari Secret Number. Jadi Lea ini gimana sih Bang menurut Abang? Menurut penglihatan Lea. Abang, Lea ini seperti apa? Oke. Biasa ya kita pakai HP. Lea. Lea kalau dilihat dari segi kadang sih dia tipe orang yang pekerja keras Bel. Dia pekerja keras karena kenapa kadang bilang pekerja keras? Karena kadang dapat sebuah memori di mana kayak dia tuh apa ya? Kayak lagi dance tapi bener-bener dia tuh sampai sangat-sangat letih gitu. Dia suka memaksakan diri dia bener-bener dalam konsep gue harus total banget latihan gitu loh. Yang nggak setengah-setengah. Kalau kita kan dikit-dikit tapi udah berhenti gitu kan. Kalau dia enggak, dia bener-bener titik di mana dia letih, dia capek baru dia mau berhenti. Itu bisa dibilang sih ya. Dan wajar dia buat dia leader kan ya. Wajar buat Kak Adam kalau dia menjadi leader dan orang yang memilih dia sebagai leader buat gue sih keren sih karena dia tahu emang si Lea ini tipe orang yang tanggung jawab terus orang yang pedulian terus juga gue ngerasa bijaksana lah, dia orangnya netral, nggak pernah melihat situasi masalah itu dari sisi dari satu sudut pandang aja Bel. Jadi dia tuh ngelihat ini harus seperti apa sih, dia ada konsep berpikir secara bijak, nggak yang asal ngambil keputusan. Itu Lea gitu loh ya. Lebih jelasnya lagi yang kadang melihat apa ya, ada perasaan ibu-ibuannya lah gitu loh, karakter ibu-ibuannya tuh udah ada gitu loh. Sama iya, gitu ya Bang. Iya. Benar banget. Iya, yang Naomi yang benar-benar nggak mikirin diri sendiri doang Bel gitu loh, benar-benar kayak ya gimana sih sosok ibu yang mengayomi, nah deket dia tuh kayak gitu benar-benar kayak ya bisa jadi ibu, bisa jadi kakak yang benar-benar ya ada rasa kayak care banget gitu, care orang tulus ya, bukan yang dibuat-buat gitu. Berarti ini juga termasuk kayak salah satu alasan kenapa dia jadi leader juga, karena emang dia benar-benar peduli dengan sesama ya Bang, ke membernya juga gitu. Iya, kalau yuk kita bayangin aja kalau seorang leader cuma peduli dirinya sendiri kan, ya bagus itu nggak pantas jadi leader. Nah, si Lea ini punya si Lea ini punya toleransi yang bisa dibilang tinggi gitu loh buat personal lainnya gitu yang di circle-nya dia gitu, bukan orang yang cuek banget gitu sih. Itu yang gue dapetin dari Lea. Oke, berarti Lea buat gue sih ya keren sih, dan orang yang memutuskan untuk Lea menjadi leader itu juga keren sih buat gue, karena dia tahu aja gitu, oh ini pantas gitu, oh ini nggak pantas, ini lebih pantasnya dia gitu kan kita nggak bisa sembarangan apa ya memutuskan kan Bel gitu. Itu sih kalau kadang lihat. Terus yang kadang lihat lagi, dia tipe orang yang nggak gampang kena pergaulan bebas Bel, si Lea ini. Karena dari remaja nih kadang dapat memorinya dia sering banget diajakin untuk have fun, senang-senang main-main gitu, tapi dia lebih condong kayak males, kayaknya nggak, kalau untuk yang nggak penting dia tuh orangnya nggak mau gitu loh. Kan ada orang yang kadang-kadang dia kayak nggak mau gitu ya Bang ya. Iya, jadi kalau cuma untuk senang-senang ngobrol tuh kayaknya dia males. Dia tuh kalau untuk yang
kegiatan penting atau sesuatu yang benar-benar jelas dia baru mau gitu. Dengan apa ya, benar-benar anak yang tahu lah, yang benar-benar bertanggung jawab sama dirinya sendiri lah gitu loh. Gitu sih. Jadi intinya dia lebih mementingkan prioritas karir dia, kerjaan dia. Kalau udah kerjaan dan karir dia udah bagus, baru dia mau senang-senang dalam konsep seperti itu loh. Bukan senang-senang dulu baru mikirin kerjaan. Gitu sih. Jadi intinya ya, dia orang kayak ini Bang. Iya. Dia bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri gitu loh. Gitu intinya yang buat gua termasuknya gini juga nggak sih Bang? Kayak kalau dia punya satu tujuan, dia bakal terus gitu untuk menjalani tujuan itu, baru dia bisa senang-senang gitu. Dia nggak bakal ngelencong gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu gitu loh. Dan nggak gampang karena pergaulan bebas. Jadi kan kita kan kadang-kadang main sama si A, terus tiba-tiba kita ikutan negatif, dia nggak kayak gitu. Dia tahu itu negatif, dia nggak bakal ikutan gitu loh. Dia bisa ambil keputusan di situ. Gitu sih untuk Lea ya. Dan gue senangnya lagi ya, kalau dari karakternya Lea adalah, kalau gue lihat Lea itu nggak bisa tipe kalau orang yang nongkrongnya itu harus sama teman deket banget. Kalau cuma teman-teman biasa kayaknya dia nggak bisa. Gitu. Karena kalau teman-teman iya, karena sih iya gitu. Karena Lea itu sebenarnya tanggungan gitu, dengan kaku dengan hal yang baru gitu. Dia bukan orang yang tipe orang yang bisa ngerespon cepat dengan kondisi yang baru, kondisi baru, teman baru, tempat baru, kayaknya dia agak lambat gitu loh. Jadi kayak dia tuh butuh waktunya lebih lama daripada orang biasa gitu. Kayaknya kayak kagetan gitu lah, aduh teman baru, bingung mau ngapain gini. Jadi terlalu banyak pikiran, dan dia nggak gampang dengan dan canggung dengan hal yang baru sih kalau buat gua gitu sih. Gitu. Masuknya kayak introvert gitu ya Bang ya? Iya, dia introvert tapi nggak terlalu parah ya. Dia introvert tapi nggak terlalu parah ya. Maksud gue sih ini masih kategori yang wajar-wajar aja sih gitu. Gitu. Sampai sini Bella bingung nggak? Enggak. Ada yang Bella nggak? Kita lanjut ya. Yang ada melihat lagi. Oke. Dia tipe orang sangat-sangat bersaing. Jadi bila mana dia ngerasa dia kurang, dia akan selalu introspeksi diri sendiri gitu loh, Bel. Dia nggak pernah mau kayak kalah gitu loh, dalam konteks selagi dia mampu, selagi dia bisa, dia terus akan fight gitu. Dia pejuang banget gitu. Beda kan sama orang biasanya, segini aja lah, udah nyaman, males. Dia nggak kayak gitu orangnya. Dia benar-benar melawan dalam konsep kekurangan gitu loh. Jadi bila mana dia kayak ngerasa kurang banget, beda sama yang lain-lain, dia akan terus berlatih gitu sampai dia bisa disesuaikan lah untuk konsep prestasi gitu loh. Gitu sih, bukan orang yang apa adanya banget gitu. Untuk Lea karirnya sih gue lihat sih Feng Shui-nya bagus, asal dia nggak ketemu yang konsep bucin-bucinan. Apa gue bilang gitu? Kelemahan dari Feng Shui orang kayak gini yaitu dia lemah soal asmara. Nah, ya gitu loh, kelemahan. Jadi kalau bisa dia fokus di karir dulu, asmaranya nanti dulu kalau bisa gitu loh. Yang gue lihat ya. Kenapa gue bilang kita pergi ke asmaranya? Tipe-tipe Lea, tipe-tipe asmara dari segi Lea ini, kalau gue lihat itu tuh ya itu dia agak bucin sebenarnya gitu, agak bucin. Kenapa gue bilang bucin? Karena sering banget kalau gue lihat tuh dia tipe orang yang kalau pacaran ya Bel ya, kalau istilah kasar gua ya ini ibarat ya, bukan gua ngarep, ibarat gue pacaran sama dia tipe kalau orang yang agak gini Bel, agak ya, jadi kita ngegosip nih. Kalau kita pacaran sama dia nih, dia tipe orang yang membuat dunia itu kayak milik kita berdua deh gitu, selebihnya kayak numpang. Kenapa gue bilang gitu ya? Kenapa gue bilang gitu ya? Karena kemana-mana kita tuh kayak dibuat harus berdua gitu loh Bel. Kesana berdua, kemana-mana harus berdua, diantar pokoknya bener-bener kayak mau apa-apa tuh bareng gitu loh. Bener-bener itu yang gue rasain kalau milik berdua ya Bang. Iya, nah kalau lo gimana Bel? Kalau gue enggak sih. Kalau lo sebenarnya gimana Bel? Oh, lo gak gitu ya?
kalau Lea tuh orangnya kayak gitu sebenarnya, kita kalau ngomong aslinya ya, Lea tuh orangnya kayak gitu. Jadi apa-apa ya, sebenarnya sih bagus sih untuk pasangan, tapi konteksnya untuk sekarang sih akan mengganggu bila mana dia nggak bisa balance asmara dan karir gitu. Itu sih kalau buat gue. Terus bisa dibilang dia agak posesif sih. Jadi ada berapa momen kalau kadang lihat dia pernah sering cemburu gitu. Ada yang deketin pasangan dia gitu. Ini kita ngomong dulu ya. Kita ngomongin dulu. Jadi kadang lihat dia tipe orang yang kalau pasangannya dideketin sama orang lain tuh kayaknya gampang cemburuan gitu loh. Lihat tuh kok cemburuan. Benar-benar bucin. Ya gitulah gitu. Yang kadang merasain gitu. Sama satu lagi, dia tipe orang yang sangat terbuka sama orang tuanya, Bel, sama nyokapnya terutama. Jadi apa tuh dia cerita soal kehidupan, karir, asmara, dia cerita, dia sharing gitu. Kenapa gue bilang demikian? Karena gue sering banget dapetin memori dia kayak berkeluh kesah gitu loh, kayak mah gimana sih ini, gimana. Jadi itu gue sering dapetin di memorinya dia gitu loh. Jadi ngelihatnya tuh kayak ya hubungan antara dia sama ibu itu deket banget gitu loh sih. Dan yang gue keren dari dia ini adalah ya, ini pokok orang yang sangat menghargai restu orang tua, Bel. Gitu loh. Jadi apa-apa kepengenan dia, karir dia tuh pengen semua itu udah direstui sama orang tuanya, karena dia menghargai sebuah restu. Karena menurut dia tanpa restu orang tua tuh ya kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Mau kita ngapain juga kalau orang tua nggak restuin ya percuma. Itu sih yang gue dapat dari Lea gitu. Jadi intinya buat gue Lea pantas jadi seorang leader di Secret Number, dan dia benar-benar buat gue sih ya punya peluang buat berkarir di entertain sih gitu, karena dia benar-benar ngejar banget sih dengan keyakinannya dia gitu loh. Gitu sih orangnya pantang menyerah. Ya, justru itu dia nggak gampang menyerah gitu, karena dia kan, saya kan kadang bilang tadi, dia tipe orang yang sering introspeksi diri terus memperbaiki apa kekurangannya dia gitu. Bukan orang yang berada di zona nyaman dan santai aja lah, dia bukan orang kayak gitu. Gitu lah ya, gitu. Jadi walaupun kayak mukanya muka polos ya, sebenarnya muka sih boleh polos, tapi hatinya pejuang banget. Tegas, berjiwa keras. Ya gitu. Kalau kamu kan berbalik, Bel. Bercanda dulu. Bapak. Ada gitu. Paham ya untuk Lea? Ya. Jadi itu tadi dari Lea ya, Bang. Ya. Jadi gimana? Menurut kamu ada yang dibingungin nggak? Nggak ada ya? Gak ada sih, menurut aku cuma mau ngasih tahu kalau Lea tuh orangnya keren banget berarti. Kan kayak dia tuh nggak pantang menyerah, terus dia cocok banget jadi leader karena emang dia peduli sama beberapa membernya gitu, semua membernya gitu. Dan dia juga orangnya gak durhaka sama orang tua termasuknya ya, Bang. Apa-apa. Iya, betul banget. Terus. Ya sih, nggak ada yang dibungin sih, nggak ada yang ditanyain lagi sih, udah tahu sebagus. Intinya dia pantas untuk dijadikan salah satu idol ya, karena hidupnya buat gue tuh bisa jadi salah satu panutan gitu buat kita yang sedang berkarir gitu loh, bahwa ya berjuang itu penting gitu. Oke, dari kadang. Nah, itu tadi Zoners dari Bang Adam soal Lea. Nah, kita mau langsung lanjut aja ya, Bang, untuk member selanjutnya. Ada Jinny. Gimana sih, Bang, Jinny ini menurut sepenglihatannya Bang Adam tuh Jinny tuh seperti apa nih, Bang? Jinny. Jadi gini, Bel, kalau gue lihat dari scanning Jinny itu sebenarnya agak susah gue scanning ya, nggak tahu tapi gue rasa dia punya power sensitif, jadi gue agak pelan-pelan harus ngebacanya gitu.
karena pas gue baca abstrak banget, tapi pas gue kumpulin data-datanya masih bisa kebaca lah. Jadi gini, Jin ini tipikal orang yang benar-benar punya bakat entertain banget dalam diri dia gitu loh. Dia punya benar-benar punya bakat atau talenta yang benar-benar mengarah ke entertain gitu. Jadi dia punya kualitas dan entertain. Gak perlu yang kayak latihan banget segala macam. Kayaknya dia nggak terlalu yang segitu ribetnya. Kalau gue lihat dia kayaknya simple. Waktunya latihan dia orangnya cerdas banget sih, cepet nangkep, cepet fleksibel gitu loh. Jadi benar-benar secara kualitas di entertain ya, dia punya kualitas banget sih. Itu yang gue rasa benar-benar Ji ini ya, gue tegasin dia punya kualitas dalam entertain gitu, bukan orang yang yang orang nggak ada prestasinya, tapi dia benar-benar orang yang punya prestasi banget. Kalau gue lihat, kalau kita ngomongin sih Jenny gitu loh. Nah dia pede banget jadi ada sering banget gue dapet momen dia tuh kayak pede banget, narinya pede banget, terus intinya nggak ada kayak ketakutan gitu loh, ketakutan kontes dia mau nari nih, oh ini giliran gue nih, dia nggak kayak gitu, dia udah bener-bener kayak ngikutin alur aja. Jadi kayak jiwa keberaniannya dia tuh tinggi banget ya Abang ya. Nah gitu, dia benar-benar buat gue sih Wonder Woman banget sih, Wonder Woman banget gitu. Ditambah lagi tipikal gue lihat dia tipikal orang nggak mau diremehin, itu sangat jelas di karakternya dia. Ini benar-benar orang yang nggak mau diremehin banget, dan dia kalau bilang mana dia diremehin, dia udah tuh dia bakal ngasih yang lebih ya, dia akan nunjukin diri dia banget gitu loh. Itu sih gue rasa kalau gue dari segi Jenny ya gitu loh. Sebentar. Terus kalau dari segi proses berkaryanya gitu ya, intinya dia orangnya simple banget sih, jadi jarang banget nyimpen yang memori nggak penting kalau gue lihat gitu loh si Jenny ini. Nah terus kalau tipikal si Jin ini juga sebenarnya orangnya sensitif banget, sensitif, dua kali orang sensitif pada umumnya. Dia tipikal orang yang sangat butuh perhatian orang lain sebenarnya. Orang yang nggak bisa dicuekin orang tuh, dia nggak bisa gitu. Yang kita ngomong orang-orang di circle-nya dia gitu loh, dia nggak bisa gitu. Dia sensitif orangnya, saking sensitifnya, dan dua kali sensitif pada orang umumnya. Buat gue nih ya, dia punya bisa dong basic ya supernatural gue lihat, bahkan peramal pun dia bisa gitu. Karena jujur gue aja agak ngebaca dia tuh agak berat banget, dia sering ke distract gitu, kayak susah banget dapet gitu loh. Gue kayak masuk ke memori dia tuh kayaknya agak susah gitu loh, makanya kadang agak abstrak banget nih kalau ngebaca dia gitu. Itu sih, jadi dia punya sesuatu power sensitif lah, dia punya power sensitif. Itu yang agak buat gue agak susah ngebaca dia nih Bel gitu. Terus kalau ditanya kalau untuk karakter dia orangnya penyayang, gue lihat penyayang dan sebenarnya care banget sama orang. Dia tuh care banget, orangnya peduli banget, bukan orang yang peduli cuma ngomong doang kayak lo mau gue tolong apa, cuman teori doang, tapi dia enggak, tipe orang yang bener-bener mau tolong tapi berdasarkan tindakan juga ya. Nah ya bener banget gitu, gak cuma ngomong kayak PHP gitu, dia enggak tipe kalau dia bilang nolong dia bilang enggak, tipe kayak gitu dia. Bener-bener pure natural, dia mau nolong dia akan nolong banget, gak setengah-setengah gitu, bukan cuma ngomong doang atau enggak, dia enggak kayak gitu. Gitu, dia punya jiwa kepedulian tuh tinggi gitu di dalam hati dia sering banget merasakan penderitaan orang lain. Jadi kayak dia melihat something yang di depan dia, waduh kasihan, itu bener-bener dia ngerasa banget di perasaannya dia gitu. Ngebatin lah, dia ngebatin, tipe orang agak ngebatin dalam konsep ya kesedihan orang kan dia merasakan gitu, walau mungkin gak terekspresikan di raut wajah ataupun dari segi omongan, tapi basically dia kayak gitu orangnya gitu loh.
Mungkin yang agak negatif sedikit dari dia adalah kalau kadang dia tipe orang yang memang agak susah berbeda pendapat gitu loh. Egonya memang agak tinggi kalau Gini gitu loh. Jadi kalau udah beda pendapat, rasa kenyamanan itu akan berkurang. Makanya kalau udah beda pendapat, agak nggak cocok sama yang lain gitu loh. Jadi tipe Iya, Jin itu intinya ikutin apa kata gue deh gitu loh. Dia merasa paling ngerti dengan situasi kondisinya gitu. Intinya ego dari si Jin ini agak tinggi. Kita ngomong agak ego tinggi. ya. Tapi Ya, ya so far sih baik-baik aja sih kalau kadang lihat sih nggak ada masalah. Tapi memang ya kayak uh, imbang ya Bang, walaupun dia punya ego tinggi, tapi dia juga punya kepedulian yang sangat tinggi juga ya Bang. iya bisa dibilang gitu loh. Bisa benar-benar orang yang sebagai teman tuh bisa diandelin banget label gitu loh. Iya. Bukan orang yang cuman ya bilang temen tapi ujungnya ya kadang makan teman lah, kadang jahatin temen lah. Dia bukan orang kayak gitu. Dia benar-benar gue tuh sih orang yang baik sih. Gitu sebagai seorang karakter ya. Intinya basically sebenarnya hatinya baik, penyayang, tapi secara dari luar kayak kelihatan judes dan bersahabat gitu. Tapi kalau dia asli mah orangnya baik banget Bel. Kayak bener-bener sebagai teman itu kayak bener-bener sahabat sejati itu dia bisa jadi sahabat orang. Itu sih kalau gue lihat. Ya gitu. Itu sih Gini ya. Iya. Bentar. Gini. Nah, Gini kalau gue lihat tipe kalau kan ada hitungan berdasarkan Feng Shui ya. Feng Shui-nya si Gini itu tipe orang yang biasanya sering sakitnya daerah perut ini gue yang gue dapat aja ya, itu yang gue sebutin ya. Jadi Jin ini punya Feng Shui kalau ngomongin konteks di dalam tubuh di antara tubuh dia yang rawan untuk sakit itu daerah perut. Yang gue dapetin kayak dia sering banget memori kayak dia sakit perut, tapi gue nggak tahu di kondisi yang mana gitu loh, entah lambungnya, entah perutnya, entah mungkin mah ya kan Bang? Mah gitu, iya gue nggak tahu karena gue dapet di scanning gue kayak gitu makanya gue sebutin aja yang gue dapet gitu loh, itu Gini gitu. Terus kalau dari segi karir, kalau gue lihat berdasarkan hitungan Feng Shui, dia kalau konsep berkarir dia lebih bagus itu ngetim, entah duet, entah punya tim, entah girl band. Dia nggak bisa solo. Kalau ditanya solo bisa aja, kalau ditanya ngetim bisa, tapi kalau ditanya hoki dia bagusan ngetim gitu loh. Oh ya Bang. Ya karena tipe kalau dia apa ya, dia kayak merasa kalau sendirian itu kayaknya kurang hidup. Gue ngerasain kayak apa ya, dia nggak jadi diri dia sendiri gitu. Tapi kalau ngetim kayaknya dia pure ini gue gitu loh. Itu sih yang gue rasain ya. Orang lain untuk menemani dia gitu ya. Ya untuk melengkapi diri dia deh gitu. Oh iya. Itu sih intinya. Gitu. Karena konteksnya tipe dia itu kadang-kadang agak moody ya. Moodnya kalau dia lagi kerja keras gitu. Kalau lagi malas, nah kayak gitu tuh. Nah dia butuh tim yang kadang-kadang yang ngingetin gitu. Ayo kita latihan, ayo kita gitu loh. Paham ya? Paham ya. Itu sih intinya. Terus yang gue lihat lagi, kita ngomong ke tipe asmara yang sekarang ya. Gue lihat dia tipe orang yang selalu menggunakan matanya untuk daya tarik gitu loh. Dia sering banget, jadi gue dapetin memori kayak dia lebih sering kalau menarik orang lain tuh lewat tatapan. Dan tatapan dia. Gini gitu ya, jadi lewat tatapan kayak niatin orang tersebut kayaknya condong lebih ke tatapan gitu loh. Gini sih yang gue lihat gitu, lebih condong gunakan tatapan sebagai daya tarik gitu. Terus dan gue sebagai apa ya, sebagai laki-laki gue bilang Gini ada tipe orang yang cewek hot banget sih. Hotnya dalam konteks ya cewek-cewek agresif lah gue bilang gitu ya. Cewek agresif ya Bel, gue cewek agresif dalam konteks ya beranian lah. Soal asmara tuh dia agresif lah, soal dari segi asmara yang dia agresif gitu. Nah, terus dia tapi walaupun dia kan sepenglihatan Bang Adam tuh dia agresif nih, tapi dia
termasuk kayak si Lea nggak bucin atau gimana gitu tentang asmara, atau asmaranya bisa ngeganggu karir dia atau gimana gitu nggak bang? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Gue jelasin lagi ya. Ini nyambung dengan pertanyaan kamu nih, kadang jelasin dulu ya. Eh, hmm, kalau dibilang bucin sih nggak bucin-bucin banget, tapi tipikal dia tuh orangnya gimana ya? Gue nggak tahu ini bucin apa enggak ya gue jelasinnya. Gimana ya gue jelasin? Intinya dia tipikal orang yang gampang sih hati. Gampang Gitu. bersimpan. Orang bukan gampang memberikan hati kepada pasangan. Oh, gampang memberikan Jadi hati. kalau udah deket itu, ya kalau udah deket tuh udah sayang banget gitu loh. Kalau kita kan harus ada step-step dulu nih biasanya kita. Tapi dia orang tipe orang yang gampang. Nah dia orang kayak gitu. Gampang jatuh cinta. Nah kayak gitu loh, gampang nyaman, udah dijadian gitu loh. Nah itu dia tipe orang kayak gitu. Kalau untuk bucin-bucin banget sebenarnya enggak sih. Dia justru jatuhnya condongnya lebih konsep agresif. Dan kebanyakan feng shui, cewek kayak Jinny ini ya, itu malah dominan di dalam hubungan. Dominan. Jadi yang paling biasa, yang paling keras tuh dia. Biasanya. Oh, iya. Dia cewek-cewek dominan. Nah, kalau dapet cowok yang lemah udah bisa suaminya udah bakal calon-calon suami-suami top istri itu biasanya kalau untuk si kita ngomong gini ya gitu ya. Dia cewek dominan bisa dibilang gitu. Nah intinya agresif, keras gitu sih. Nah terus yang Kak Adam lebih dapetin dari tadi pas scanning sempet kebaca kayaknya si Jin ini pernah mempunyai memori kayak dikerasin cowok gitu, dikasarin. Oh no. Gitu ya, kayak gimana sih dia kayak nggak tahu ya, ada memori kayak ya cowok itu kasar sama dia gitu loh. Nah itu dia pernah punya memori kayak gitu. Tapi pas gua masukin ke dalam lagi itu karena dia agak gampang memberikan perasaannya ke orang lain gitu. Jadi padahal kita belum tahu nih dia baik nggak, buruk nggak. Nah dia agak-agak lemahnya di situ. Kalau udah nyaman udah gitu. Dia nggak tahu kalau bakalan sampai dikerasin sama cowok itu tadi karena dia gampang untuk memberikan hati dia ya bang ya. Iya seperti itu. So far sih buat gue sebenarnya ya kalau pada cowok yang tepat ya ini baik ya. Tapi kalau pada cowok yang kurang tepat ya gitu sih. Itu konteksnya. Jadi buat gue dia punya memori pernah ngalamin ya punya cowok yang agak kasar sih gitu. Karena kayak dia pernah disakitin gitulah. Gitu sih. Tapi di situ ya gue harap apa ya dia belajar karena konteks ini menyambung dari pertanyaan kamu tadi ya bisa dibilang seorang yang Jinny ini yang bisa ngancurin karirnya dia itu ya asmaranya itu gitu karena dia tipe orang yang kalau salah dapat pasangan udah tuh dia bisa menjatuhkan karir dia sendiri gitu karena dia pikir ya asmara dia lebih penting pada karir. Nah dia orang kayak gini nih, gue nggak tahu, nggak bisa dibilang bucin juga ya, intinya tergantung lawan mainnya sih intinya gitu loh yang gue pahamin ya. Tergantung dari lawan mainnya juga bisa ngertiin si Jinny di dalam dunianya dia ini atau gimana gitu. Sama kayak si Lea ya bang, Lea juga penghambat dia nanti kalau misalnya dia punya hubungan sama cowok ya percintaannya itu. Iya. Jadi konteksnya ya untuk si Jinny dan untuk Jinny pun ya buat gue sih hati-hati dalam konsep asmara sih gitu karena ini bisa membuat karir dia jadi agak-agak rumit gitu loh. Yang tadinya karirnya jadi lancar, dia rumit karena dia gampang kepikiran gitu loh. Gitu sih. Dan gue juga dapetin sebuah karena dia tadi mempunyai lebih sensitif daripada orang yang sensitif biasanya gitu ya bang. Nah iya makanya kadang-kadang dia butuh perhatian cowok gitu. Kalau gua cek di konsep dia kayak ada memori dia kayak sambil liatin handphone sambil chattingan tapi dari bahasa hatinya dia tuh kayak udah sayang-sayangan gitu. Gua nggak tahu maksudnya
sayang tuh dalam konteks udah jadi pacar atau sudah ya cuman lagi PDKT, gue gak ngerti deh. Ya gitu loh. Gue dapet sebuah memori kayak gitu. Ini Terus, Gini masih yang anget sekarang, sih. yang baru-baru ini. Iya Jin yang sekarang. Maksudnya Iya gitu. ini yang Jadi abang intinya, itu pengalaman dia yang baru-baru ini. iya, intinya dia lagi deket, tapi gue nggak tahu udah pacaran apa belum ya. Tapi jatuhnya kayak udah sayang-sayangan gitu di ya teks. Intinya kalau dia kan kadang bilang, gue dapetin sebuah memori kayak video per milidetik. Nah di situ dia lagi kayak chattingan, tapi di bahasa chattingan itu kalau kita translate ke hati udah kayak sayang-sayangan gitu. Nah mungkin baru PDKT kah atau gimana, gue nggak tahu ngerti ya. Gue belum dapet jelas banget, tapi yang jelas so far dia apa ya, menyukai orang tersebut gitu loh. Intinya merasa cocok, tapi gue nggak tahu pacaran apa, gue nggak tahu, tapi dia sendiri udah pakai sayangan gitu sih gitu. Wah. So far sih buat gue sih nggak apa-apa asal cowoknya support si Jininya Si ya, Gini dalam bidang support ini. karirnya. Iya gitu. Kalau untuk cuman untuk yang merusak karirnya Jini, mendingan ya jangan gitu sih. Iya, Gitu sih, karena ya bila mana kita dapetin pasangan yang support kita, itu better banget buat kita ke depan. Tapi kalau untuk cuman membuat jadi beban kita, mendingan ya buat gue sih jangan Ya. diteruskan gitu sih. Bener. Gitu sih. Dari Kak Adam sih, sebentar gue cek ada lagi nggak ya? Ya. Nah yang gue suka dari dia satu, dia ada memori ya Bel ya. Dia pernah mengalah dan konsep perebutan cowok sama teman. Kayak aku Gini. Paham nggak? Oh kamu pernah ya? Jadi gue ngerasa kayak dia tuh ada suka sama cowok, tapi temannya juga suka, tapi ujungnya dia ngalah gitu. Udah buat lo aja kayak gitu. Dia kayak bukan tipe kalau orang yang cewek apa ya, yang teman makan teman, dia bukan kayak gitu. Dia lebih memilih sahabat daripada cowok. Bagus Itu yang buat Gini. gue keren Nah, gitu. aku juga kayak gitu tuh bang. Curcol ya Bo, curcol di sini ya. Jadi gitu. Jadi karena gue lihat apa ya, iya ini gue kerennya di situ sih buat gue gitu. Karena nggak semua orang ya bisa jadi dia gitu ya saat ya lebih mementingkan pertemanan dan konsep ya daripada rebutan terus berantem, mending ya udahlah gitu. Itu dia ngalah sih. Dia pernah di kondisi itu sih. Gitu. Nah dari gue sih untuk Gini cukup. Gimana untuk Bella, ada yang bingungin gak? Enggak sih, kalau aku nggak ada yang dibingungin tentang Gini. Udah tahu apa dari yang Abang Adam bilang. Langsung aja kita ke member selanjutnya ya Bang. Oke, siap.